Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata wanita ini kena azab di tanah suci. Terungkap ternyata lakukan hal ini. Sebuah kisah nyata yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi para wanita tentang azab di tanah suci karena hal yang mungkin saja sudah biasa dilakukan namun tanpa disadari malah mengundang dosa. Kita mungkin sering mendengar dari berbagai hadis atau kajian agama bahwa mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Lantas mengapa bisa sampai seperti itu? Ternyata di dalam sebuah hadis diceritakan alasan mengapa neraka penduduknya mayoritas adalah para wanita. Seselesainya dari sholat kusuf, sholat gerhana matahari, Rasulullah SAW bersabda, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu hari ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5197 dan Muslim nomor 907. Menelisik dari hal tersebut, inilah sebuah kisah nyata yang mungkin saja mampu menggambarkan bagaimana pedihnya siksa neraka bagi seorang perempuan yang lalai dari perintahnya. Bahkan wanita tersebut sampai menangis dan membuat seorang ustazah merinding karenanya. Selama hampir 9 tahun menetap di Makkah sambil mengurus jamaah haji dan umroh, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya kisah nyata yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak bisa saya lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an, pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di bandara terbang Jeddah, kami sambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat gembira sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, saya membawa mereka menaiki bus dan dari situ kami menuju Madinah. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bus. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jemaah ini sakit, kata saya pada jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang serta-merta bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri, cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu, tugas mengurus jamaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan menguruskan jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri.
Saya makin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan Rumah Sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan. Kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya, sampai Rumah Sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun kata dokter, keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung. Saya bertanya kepada wanita itu, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya tak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertobat, betul-betul bertobat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan laki-laki orang kulit putih, tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah, saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan syurga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jerit saya minta ampun kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana-sini, putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar, panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam bara api itu dan saya ambil buah dada itu kembali." Tanpa memedulikan pasien lain, suster pun memperhatikan wanita itu terus bercerita. Menurutnya lagi, setiap hari dia disiksa tanpa henti, 24 jam sehari. Dia tidak diberitahu waktu untuk beristirahat atau dilepaskan dari hukuman. Sepanjang masa koma itu dilaluinya dengan azab yang sangat pedih. Dengan suara terbata-bata, dengan berlinangan air mata, wanita itu meneruskan ceritanya. "Hari ke hari saya disiksa. Bila rambut saya ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti kulit kepala saya yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggelegar. Azab itu pedih yang amat sangat tidak bisa saya ungkapkan." Sambil bercerita, wanita itu terus meraung, menangis terisak-isak. Terlihat dia betul-betul menyesal atas semua kesalahannya. Saya pun termenung, kaget dan menggigil mendengar cerita itu. Sangat pedih balasan Allah kepada umatnya yang ingkar. "Ustazah, buat saya Islam hanya nama saja, tapi saya minum alkohol. Saya main judi dan segala macam dosa besar. Karena saya suka makan dan minum apa yang diharamkan Allah. Semasa tidak sadarkan diri, saya telah diberi makan buah-buahan yang berduri tajam. Buah yang tak berisi melainkan hanya duri-duri saja. Tapi saya sangat ingin memakannya karena saya benar-benar merasa lapar. Bila ditelan buah-buah itu, duri-durinya menusuk kerongkongan saya, dan bila sampai ke perut terasa menusuk perut saya, sedangkan jari yang tertusuk jarum pun terasa sangat sakitnya. Setelah buah-buah duri itu habis, saya diberi makan berupa bara-bara api. Pada saat saya masukkan bara api ke dalam mulut, seluruh badan saya terasa seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu.
Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan kepanasannya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minuman, tapi saya dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya busuk. Saya terpaksa meminumnya sebab saya sangat merasa haus. Semua terpaksa saya lalui, tak pernah saya alami sepanjang hidup di dunia ini. Saya terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Sangat terasa kebesaran Allah. Semasa di azab itu, saya merayu memohon kepada Allah supaya diberikan nyawa sekali lagi. Berilah saya peluang untuk hidup sekali lagi. Tak berhenti saya memohon. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan ingkar atas perintah Allah dan akan jadi muslimah kafah. Saya berjanji kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya dahulu. Saya akan mengaji, akan sholat, akan puasa yang selama ini saya tinggalkan. Saya hanya bisa termenung mendengar cerita wanita itu. Benarlah, Allah itu Maha Agung dan Maha Berkuasa. Kita manusia ini tak akan terlepas dari balasannya. Kalau baik amalan kita, maka baiklah balasan yang akan kita terima. Kalau buruk amalan kita, maka azablah kita di akhirat kelak. Alhamdulillah wanita itu telah menyaksikan sendiri kebenaran Allah. Ini bukan mimpi Ustazah. Kalau mimpi azabnya tidak akan terasa sampai seperti ini. Saya bertobat Ustazah. Saya tak akan ulangi lagi kesalahan saya. Saya bertobat. Saya tobat nasuha, katanya sambil menangis-nangis. Sejak itu, wanita tersebut benar-benar berubah. Bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jamaah yang paling khusyuk. Amal ibadahnya tak pernah berhenti. Contohnya, kalau wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib, dia hanya akan balik ke hotelnya selepas sholat subuh. Kenapa melakukan ibadah sampai tidak ingat waktu? Kamu juga harus menjaga kesehatan. Pulanglah setelah sholat isya, makan nasi atau istirahatlah sejenak, tegur saya. Tidak apa-apa Ustazah, saya membawa buah kurma. Saya memakannya di saat saya merasa lapar. Menurut wanita itu, sepanjang berada di dalam Masjidil Haram, dia ingin membayar sholat yang ditinggalkannya dahulu. Selain itu, dia berdoa, memohon kepada Allah supaya mengampunkan dosanya. Saya kasihan melihatnya. Takut karena ibadah dan tekanan perasaan yang keterlaluan, dia akan jatuh sakit. Jadi saya menasihatkan supaya tidak beribadah keterlaluan hingga mengabaikan kesehatannya. Tidak boleh Ustazah, saya takut. Saya sudah merasakan pedihnya azab Tuhan. Ustazah tidak merasa, Ustazah tidak mengetahui rasanya. Kalau Ustazah sudah merasakan azab itu, Ustazah juga akan menjadi seperti saya. Saya betul-betul bertobat. Wanita itu juga berpesan kepada saya. Katanya, Ustazah, kalau ada perempuan Islam yang tak pakai jilbab, Ustazah ingatkanlah kepada mereka, pakailah jilbab. Cukuplah saya saja yang merasakan siksaan itu. Saya tidak mau ada wanita lain yang merasakan hal seperti yang saya sudah rasakan. Semasa di azab, saya melihat larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah setiap selai rambut wanita Islam yang sengaja diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka dia diberikan 1 dosa. Kalau ada 10 lelaki bukan mahram melihat selai rambut saya ini, maka saya mendapatkan 10 dosa. Tapi Ustazah, rambut saya ini banyak jumlahnya, beribu-ribu. Kalau seorang melihat rambut saya, itu berarti beribu-ribu dosa yang saya dapat. Saya berniat sepulang saya dari haji ini, saya minta tolong pada Ustazah, supaya mau mengajarkan suami saya sholat, puasa, mengaji dan mengerjakan semua ibadah. Saya ingin mengajak suami pergi haji. Seperti saya, suami saya itu Islam pada nama saja. Tapi itu semua adalah kesalahan saya. Saya sudah membawa dia masuk Islam, tapi saya tidak membimbing dia. Bukan itu saja, sayalah yang menjadi seperti orang yang bukan Islam. Sejak kembali dari haji itu, saya tidak mendengar cerita tentang wanita tersebut. Bagaimanapun, saya percaya dia sudah menjadi wanita yang benar-benar soleha. Adakah dia berbohong kepada saya tentang ceritanya di azab semasa koma? Tidak, saya percaya dia berkata benar. Jika dia berbohong, kenapa dia berubah dan bertobat nasuha? Satu lagi, cobalah bandingkan azab yang diterimanya itu dengan azab yang digambarkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan hadis. Adakah ia berbohong? Benar, apa yang terjadi itu memang kita tidak dapat membuktikannya secara ilmiah. Tapi bukankah soal dosa dan pahala, syurga dan neraka itu perkara gaib? Janganlah bila kita sudah meninggal dunia, bila kita sudah diazab, barulah kita mau percaya bahwa, oh, memang benar apa yang Allah dan Rasul katakan, aku menyesal.
itu sudah terlambat. Raihlah 5 peluang sebelum datang 5 rintangan. Kaya sebelum miskin, senang sebelum susah, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, dan waktu hidup sebelum mati. Semoga kisah ini membawa kita menjadi umat yang lebih mengerti bahwa dunia bukanlah tempat terakhir. Masih ada akhirat, masih ada alam lain yang sudah menanti kita, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.